Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan maunah karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang fikih Asmaul Husna dan juga masih terkait dengan yang nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kita akan melanjutkan masih di dalam yakni buah dari mengimani, memahami nama Allah ini, yakni nama Al-Qadir, kemudian Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadir ini Maha Kuasa. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, wa min simarihi al-mubarakah annahu yuqawwi fil abdi al-isti'anah billahi wa husna tawakkuli alaihi wa tamamal iltija'i ilaihi. Di antara buahnya ketika seorang hamba ini mengimani di antara nama Allah Al-Qadir, itu yang Maha Kuasa, Al-Qadir, dan juga Al-Muqtadir, maka di antara buahnya yang penuh berkah bahwasanya ia akan menguatkan isti'anah billah, menguatkan isti'anah yaitu permohonan pertolongan. Isti'anah kepada Allah ini semakin baik, semakin kuat di dalam diri seorang hamba. Jadi hamba yang memahami ini, memahami makna ini, makna Allah ini Al-Qadir, Al-Qadir juga Al-Muqtadir, maka ini akan bisa menguatkan di dalam dirinya isti'anah billah, yaitu minta pertolongan hanya kepada Allah. Dia akan semakin kuat tidak minta tolong kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Sekali lagi, seorang ketika kita minta tolong, kita akan meyakini bahwasanya yang akan kita mintai tolong itu mesti mampu untuk menolong kita dalam hal yang apa kita minta tolong dalam hal itu. Dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Maka ini semakin kuat kita di dalam isti'anah ini, minta tolong ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa husna tawakkul, demikian juga menguatkan tawakal yang baik kepada Allah taala. Bertawakal setelah kita berusaha maksimal, serahkan semua urusan kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada makhluk, tidak bertawakal kepada benda-benda, bagi kepada jimat-jimat dan semisalnya. Tapi bertawakal ia semakin kuat di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamal iltija'i ilaihi, demikian juga yakni dalam beriltija, bersandar, jadi kesempurnaan di dalam bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, tawakal, iltija, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua semakin kuat ketika kita mengingat, meyakini dan memahami, mengetahui bahwasanya di antara nama Allah itu adalah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir.
Rawahu Tirmidzi bi jami'ihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin ifadillaha yahfadka ifadillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aklam wa jafatis suhuf. At-Tirmidzi telah meriwayatkan, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan di dalam jami'nya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di atas kendaraannya. Faqala li, lalu beliau bersabda kepadaku, ya gulam, wahai seorang anak kecil. Karena ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, dikatakan gulam. Nah, ini masih anak-anak. Di sini juga pelajaran bahwasanya kita jangan menyepelekan masa anak-anak. Sekitar 9 atau 10 tahunan, pokoknya masih anak-anak ya. Ini, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa patah kalimat, beberapa kata atau beberapa kalimat. Ini juga ada faedah. Anak itu kadang-kadang enggak mau lama-lama. Ya kan? Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat saja. Enggak panjang-panjang, enggak banyak. Ini. Dan ini memang singkat-singkat, mudah diingat. Jadi mudah diingat tapi mencakup makna yang menyeluruh. Perhatikan, yaitu apa? Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Makna menjaga Allah ada menjaga syariat-syariatnya, jaga agamanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, termasuk di situ mempelajari syariat-syariatnya, mempelajari agama Allah itu apa saja, mempelajari dari Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian setelah itu dia memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ini menjaga, Allah yang menjaga syariat-syariatnya. Karena Allah sendiri enggak butuh penjagaan, karena Allah Maha menjaga. Maksudnya dia menjaga, Allah enggak butuh makhluknya, Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha kaya, enggak butuh makhluknya, tapi ini maksudnya menjaga syariat-syariat, jagalah syariat Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Menjaga kamu, menjaga dirimu, menjaga hartamu, menjaga keluargamu, dan yang paling penting menjaga agamamu. Allah tidak akan menyesatkan engkau. Maka ini penting, ini wasiat. Ini kita tanamkan kepada diri kita dan juga anak-anak kita, terus diulang-ulang ini. Jagalah syariat Allah, taatlah kamu di mana kamu berada. Ini kan kayak ittaqillah haitsu ma kunta, kan? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena manusia tidak bisa menjaga dirinya. Kadang orang kan, kita apa? Nah, jaga dirimu baik-baik, gitu kan? Pesan orang tua ya.
jagalah dirimu baik-baik. Enggak salah sih. Tapi bisa enggak menjaga diri? Ya dengan cara apa? Sekarang permasalahannya gini, jagalah dirimu baik-baik. Itu enggak salah. Dengan cara, bagaimana caranya? Dari hadis ini bagaimana? Menjaga syariat Allah. Kamu jaga syariat Allah, nak. Kamu jaga, jangan sampai kamu melanggar larangan-larangannya. Jangan kamu sampai meninggalkan perintahnya. Jaga syariatnya. Dimanapun berada, kapanpun, dimanapun kamu bekerja sebagai apa saja, tetap ini ihfadillah yahfadka. Di sini juga ada faedah, berarti apa? Ketika orang tidak mau menjaga agamanya, tidak mau menjaga agama Allah, tidak peduli dengan syariat-syariat Allah, maka tidak terjamin untuk dijaga oleh Allah. Ini, maka ini penting. Sebagian orang, ya pesannya semacam tadi, jaga dirimu baik-baik ya nak. Ini maksudnya ini benar. Sama kita ini maknanya, tapi ini nggak langsung kamu kan, kita nggak bisa menjaga diri kita. Bisa kita menjaga diri kita? Nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Allah yang bisa menjaga kita, menjaga anak-anak kita. Bisa? Ya bisa, tapi nggak maksimal. Ditinggal ke sini udah lewat. Tapi kalau Allah yang menjaga, maka penjagaan Allah ini sangat kuat. Kita butuh itu semuanya. Maka ini kita semua juga butuh untuk dijaga oleh Allah. Maka penjelasan dari yahfadka, Allah akan menjaga kamu, menjaga termasuk keluargamu, anak istrimu, kemudian hartamu, yang termasuk agamamu. Supaya tetap di atas agama ini, syariat ini. Dan ini penting. La siyama fi hada zaman, lebih-lebih di zaman kita ini, di mana banyak godaan, banyak fitnah, macam-macam ya. Maka tetap HP banyak sudah, kadang-kadang anak-anak itu sudah rata-rata punya HP sendiri-sendiri. Nah, ini jaga ini, ihfadillah yahfadka, poin pertama. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka, sama ini. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, mempelajarinya tadi. Tajidhu tujahaka, niscaya kamu akan mendapatinya tujahaka, di hadapan kamu. Kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Yaitu akan menunjukkan kamu ke dalam kebenaran, ke dalam setiap kebaikan, dan menjauhkan kamu dari kejelekan ini. Dan ini penting sekali. Ini penting. Jadi kita agar dijaga oleh Allah, mendapat penjagaan dari Allah, yaitu baik diri kita, badan kita, kemudian keluarga kita, harta kita, terutama agama kita. Maka mari kita menjaga syariat Allah ini. Jagalah Allah, jaga Allah, kamu akan mendapatinya di hadapan kamu, akan menunjukkan kau. Maka sekali lagi tekankan lagi pentingnya untuk menjaga syariat-syariat Allah, menjaga agama Allah. Kalau orang nggak mau menjaga Allah, apakah kemudian kena madorot? Tidak. Allah itu maha kaya. Wong kita seandainya semua orang ini bersatu di dalam ketaatan, semua melakukan ketaatan, tidak akan menambah tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Demikian juga kalau seandainya semua itu nggak mau taat, semua itu maksiat, tidak mengurangi kebesaran Allah. Ini. Jadi ini, jagalah Allah, jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu, menjaga agamamu, hartamu, keluargamu. Dan jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapan engkau. Jadi ini Allah akan menunjukimu, akan mengarahkan engkau kepada setiap kebaikan. 1, 2. Sekarang yang ketiga. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Ini tauhid. Jadi seorang hamba semuanya punya hak sama. Jadi kalau kamu minta kepada Allah, Anda kepingin apa? Kerjaan. Minta rezeki, butuh rezeki, enggak ada kerjaan, susah, minta kepada Allah.
Tidak usah merengek-rengek kepada manusia. Hanya karena ingin supaya bisa makan, Pak, terima gini. Akhirnya ya kamu saya terima, asal kamu mau murtad atau kamu mau ini. Enggak mau lah. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Itu perantaranya. Dan Allah sangat Maha Kaya dan Maha Kuasa, gitu loh. Ada saja Allah nanti akan memberikan rezeki kepada kita melalui jalan yang Dia kehendaki, kadang enggak pernah kita sangka-sangka. Dulu kita enggak pernah merencanakan semacam ini, ternyata kok semacam ini gitu. Itu Allah Maha Kuasa itu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta kepada Allah. La siyama lebih-lebih dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Ta'ala. Ini. Bahkan minta makan, juga ada hadis panjang ya, termasuk minta makan, pakaian, semuanya. Kok belum punya tempat, minta kepada Allah. Ini tauhid. Yang kecil-kecil aja saya minta pada Allah, bagi yang besar-besar. Termasuk minta lama belum punya anak, minta pada Allah. Minta mohon pada Allah. Allah itu ingat, kalau kita ingat ala kulli syai'in qadir, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi kita kemungkinan kecil, tapi ketika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini. Perhatikan doanya para nabi ketika sudah usia tua, belum punya keturunan, belum punya anak, minta Rabbi habli minas sholihin, minta pada Allah. Akhirnya istrinya yang asalnya mandul kemudian dijadikan subur. Bapak sudah usia, suaminya sudah tua. Ini sangat mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka orang yang meyakini ini, dia akan semakin kuat di dalam memohon kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, yang keempat, jika kamu minta tolong maka mintalah tolong kepada Allah. Jadi minta pertolongan pertama kali ini kepada Allah. Seandainya memang terpaksa minta tolong kepada manusia dalam hal yang mampu dilakukan, tolong ambilkan ini, ambilkan itu, belikan ini, belikan itu misalkan, maka hakikatnya ini minta pertolongannya ini kepada Allah. Maka ini ada sekedar perantara, hakikatnya Allah. Sebab jika seorang minta tolong kepada manusia misal, kalau Allah enggak menghendaki, menjadikan orang itu enggak mau juga menolong, sangat mungkin kan? Oh, Allah yang bolak-balik hati manusia. Ya, ini. Dan kalau kita minta tolong kepada Allah, idza sta'anta fasta'in billah, maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan dalam hal apa saja. Dan ini disampaikan kepada siapa? Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Sekali lagi ini penting terus ditanamkan ke anak-anak kita. Jadi walaupun orang tuanya kaya, punya ini punya itu, tetap wasiatnya ini. Jika kau minta pada Allah, minta tolong kepada Allah. Sebab dimanapun kita, pasti Allah itu bersama orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa. Allah mengawasi kita, ya, senantiasa melihat kita, mendengar ini apa, doa-doa kita dimanapun berada, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi ruang, di mana saja. Anda di sini, di lokasi, di tempat yang sangat jauh, maka sama saja. Ke sini, jika kamu minta pada Allah, jika kamu minta tolong kepada Allah. 1, 2, 3, 4. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya umat semua manusia, umat ini, seandainya mereka itu bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, untuk memberikan manfaat, berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa, kecuali bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah untuk kamu, akan kamu dapatkan. Ini. Ya, ini menguatkan juga untuk apa? Betul-betul ini minta kepada Allah kemanfaatan, bukan merengek-rengek pada
manusia, seandainya semua kita punya saudara, punya banyak, berupaya untuk bisa memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Itu akan kamu dapatkan, akan diberikan kepadamu. Wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Sebaliknya, jika mereka semua bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan madharat kepadamu, mendatangkan celaka, mencelakakan kamu, misalkan dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan madharat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah akan menimpa kamu. Nah, di sini juga penting. Ini ketika kita hidup, dimanapun Anda tugas, dimanapun berada. Kalau demikian ini keadaannya berarti menjadikan kita apa? Berarti mintanya kepada Allah, memohon perlindungan, berdoa, minta perlindungan, keselamatan kepada Allah. Kepada Allah. Enggak takut kepada manusia asal dia tidak nyalah gitu. Dia pokoknya benar terus. Karena tidak ada ajaran Allah, tidak ada ajaran Allah yang membolehkan berbuat zalim, enggak ada. Kalau orang itu menjalankan memang tadi kembali kepada menjalankan agama, insya Allah dia akan di mana-mana akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kan tidak ada Allah itu memerintahkan kecuali yang baik dan tidaklah melarang kecuali yang tidak baik, kecuali yang jelek, zalim dan seterusnya. Ini. Maka ini menjadikan juga tidak takut kepada manusia. Jangan sampai takut kepada manusia akhirnya enggak taat kepada Allah. Takut kepada manusia akhirnya enggak sholat. Kenapa? Dilarang sholat misalkan. Kamu kalau kerja di sini enggak boleh sholat. Waktu sholat tetap kerja, itu mengurangi jatah kerjaan misalkan. Gimana? Ya cari tempat yang kita bisa melakukan sholat. Kalau sampai habis waktunya kemudian kita enggak bisa sholat hanya gara-gara supaya bisa dapat kerjaan dan dapat gaji, bisa makan, yang kasih makan tuh Allah. Jadi bukan manusia itu. Bukan kalau enggak aku kalau bisa melakukan sholat bolehkan, mau. Kalau enggak cari yang lain, tempat yang bisa yang kita menunaikan ibadah sholat contohnya. Ini. Jadi kita yakin ini. Kita yakin dengan ini. Rufi'atil aklam, pena takdir telah diangkat, wajafatis suhuf, lembaran-lembaran pun telah kering. Jadi menguatkan kita bahwasanya ketika kita meyakini Allah itu yakni apa? Ala kulli syai'in qadir, ya, Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa atas segala sesuatu, menjadikan kita semakin kuat di dalam beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah, bertawakal dan juga beriltija, bersandar sepenuhnya, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan lupa dengan tadi ihfadillah yahfadka. Jangan hanya minta tolong tapi enggak pernah ibadahnya enggak dijaga. Perintah-perintahnya enggak dikerjakan. Sudah tahu dilarang terus tetap dilakukan. Ya, jadi bagaimana Allah akan menjaga dia? Nah, kemudian yang berikutnya, wa min asarihi takmilu sabri wa tatmimuhu wa husnul ridho anillah. Di antara asar dari nama ini atau buat dari memahami nama ini adalah takmilu sabr, menyempurnakan atau disempurnakannya kesabaran. Dan bagusnya sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man mala'a qalbahu minar ridho bil qadari
mala Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa qana'atan wa farragha qalbahu lima khabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkul alaihi wa man fatahu khaddahu minar ridha imtala'a qalbahu bididdi dzalik wastaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan rasa ridho kepada takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, kekayaan atau kecukupan, keamanan dan qanaah. Qanaah itu apa? Menerima ing pandum. Pandumi Allah, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi qanaah. Ada orang yang banyak tapi enggak qanaah, kurang aja. Ada. Makanya jadi qanaah ini akan dipenuhi hatinya oleh Allah ghinan, kecukupan, wa amnan, rasa aman, qanaah. Fa farraga qalbahu li makhabbatihi. Jadi Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa cinta kepada Allah dan ingin kembali kepada Allah, inabah kepada Allah dan tawakal kepadanya. Namun barang siapa yang hilang dari dirinya ini, yakni apa, bagian ridho ini, semakin banyak bagian ridho ini yang hilang dari hatinya, maka juga hatinya dipenuhi kebalikannya. Sebesar mana keridhaan ini, semakin banyak ridho yang hilang, maka yang didapat di hatinya adalah semakin kebalikannya tadi. Kalau jadi orang yang memenuhi hatinya dengan ridho, Allah akan memenuhi dadanya dengan kekayaan, kecukupan, keamanan, qanaah. Jadi kalau enggak ridho, akhirnya enggak merasa enggak aman, enggak nyaman, kemudian juga enggak qanaah, semacam ini. Wastaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahu, dan dia akan disibukkan oleh sesuatu sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang di situ menyebabkan dia bahagia dan beruntung. Meninggalkan sesuatu yang di situ kebahagiaannya dan keberuntungan dia tinggalkan. Disibukkan oleh yang menurut dia baik, padahal justru ketika dia lakukan justru dia lewat dari agamanya, keimanannya, ibadahnya enggak dijaga, semacam itu. Nah, jadi mengimani nama ini, memahaminya, jadi menyempurnakan kesabaran dan juga bagus di dalam memiliki sifat ridho kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya, wa min asarihi salamatul insan min amratil qulub. Dan di antara buahnya atau asarnya adalah seseorang akan selamat dari penyakit hati. Selamat dari penyakit hati. Ini beriman dengan takdir. Beriman kepada takdir ini akan menjadikan orang itu selamat dari penyakit hati. Seperti apa? Kal hikdi. Al-hikdi. Al-hikdi itu dendam misalkan. Ada seorang pernah melakukan sesuatu kepadanya, dendam. Dah dulu. Ingat, itu dendam kesumat. Nah ini enggak boleh. Wal hasad, akan hasad, melihat temannya enak, hasad. Melihat temannya, tetangganya jualan laris, dia kok gagal terus, hasad. Mungkin kalau enggak beriman dengan takdir. Kalau beriman dengan takdir, sudah itu bagiannya. Allah telah menulisnya. Rezekiku enggak akan diambil olehnya, begitu. Enak, sederhana orang. Kenapa kamu melihat situ jatahnya? Kalau kita teriak-teriak, kita berupaya maksimal menghalangi dia, enggak akan bisa.
Enggak akan bisa. Ya, setiap habis sholat kita baca Allahumma lamani alima ataita wala mu'tiya lima manata, ya kan? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima manata, tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang tidak Engkau berikan. Apa yang hasad? Itu sudah memang ditakdirkan oleh Allah, rezekinya semacam itu, kemudahan semacam itu. Nah, ini. Maka ini orang yang mengimani ini, iman kepada takdir ini, yakni dia akan selamat dari penyakit-penyakit hati, dari dendam, dari hasad, ya, syirik, dan seterusnya. Limada liimanihi annal umura kullaha bi takdirillahi azza wa jalla, karena dia mengimani dengan keimanan yang sepenuhnya bahwasanya semua perkara, semua urusan itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ini apalagi kalau kita ingat bahwasanya sejak manusia itu di dalam kandungan ibunya 4 bulan, setelah 4 bulan seorang janin itu di dalam kandungan ibunya ditiupkan ruh, kemudian ditentukan rezekinya, ajalnya, ya, amalnya, bagi yang sengsara sudah ditulis. Jadi kalau misalkan orang punya anak 5, berarti rezekinya jatahnya anak 5 itu, ya kan? Anak 6, ya 6 itu sudah ditulis oleh Allah rezekinya. Maka jangan pakai logika akal. Jadi ini punya anak 2 gajinya juga sekian, anaknya nambah 3 juga enggak 3 kali juga misalkan. Rezeki kan tidak hanya di situ, tapi kita yakin masing-masing ada rezeki, dan ini dirasakan oleh kita-kita yang merasakan. Berangkat orang ketika bisa jadi dulu sebelum menikah, kemudian setelah menikah rezekinya ada, bisa beli ini beli itu. Setelah punya anak, logikanya kan tambah beban, tapi kok tambah bisa ini bisa itu. Ini banyak ada semacam ini, ya. Jadi ini dia tidak akan hasad, karena semua kena yakin, mengimani bahwa semua urusan perkara itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Wa annahu subhanahu huwallazi a'ta al-ibad. Nah ini. Wa qaddara lahum arzaqahum fa'ata man syaa wa mana'a man syaa. Fal fadlu fadluhu subhanahu wal ata'atuhu. Wa li hadza yuqalu anil hasid innahu aduwwu nikmatillahi ala ibadihi. Dia mengimani bahwasanya semua perkara itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi hamba tersebut, memberi para hamba, dan telah mentakdirkan, menentukan rezeki-rezekinya untuk mereka. Si fulan rezekinya sekian, fulan rezekinya sekian, sudah ditulis dan ditentukan. Sudah ditentukan. Itu Allah yang menentukan, Allah yang memberi, bukan Anda. Demikian juga fa'ata man syaa, maka Allah Ta'ala akan memberikan siapa yang Dia kehendaki dan akan menahan siapa yang Dia kehendaki, menyempitkan rezeki orang-orang yang Dia kehendaki. Itu Allah dengan maha adilnya, dengan hikmahnya ini. Maka terkadang orang itu baiknya mungkin rezekinya segini gitu. Kalau saya diberi lebih, bisa jadi tambah nggak baik, nggak bisa ngatur, malah nggak baik, malah sholatnya nggak pernah ke masjid lagi, bisa jadi. Kalau kita minta, padahal kan yang baik kan, kebaikan dunia dan akhirat, misalkan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, semacam ini. Jadi bisa jadi semacam itu. Allah Maha tahu itu. Maka al-fadl karunia itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian Allah. Maka dikatakan, oleh karena itu dikatakan tentang orang yang hasad, sesungguhnya innahu adu nikmat Allah. Sesungguhnya itu adalah musuh. Musuh nikmat Allah yang diberikan kepada para hambanya. Maka sekali lagi dari sini
bersihkan hasad. Dan hasad ini kebanyakan terjadi itu terhadap orang-orang yang seprofesi. Enggak ada tukang bangunan hasad yang petani, ya. Jarang kan? Tukang bangunan ya tukang bangunan misalkan. Karapan well, iya itu jelek kan ini. Ada kadang-kadang ada saja gitu kan. Karena ada aja, kadang begitu. Yang hasad. Pegawai dengan pegawai ini begini. Ya, maka intinya semua nggak boleh hasad. Pedagang dengan pedagang. Jadi untuk apa hasad? Allah yang telah menentukan rezeki itu. Allah yang memberikan rezeki, bukan kita. Bukan kita. Jadi ini sekali lagi memahami, mengimani takdir. Ini menjadikan hati ini bisa selamat dari penyakit-penyakit hati, termasuk dendam, hasad, dengki dan semisalnya. Berikutnya wa min asarihi taqwiyatu azimatil abdi wa iradatihi fil khirsi al khairi wa talabihi wal bu'di anis syarri wal harbi minhu. Di antara asar dampak atau buah dari termasuk mengimani takdir, yaitu menguatkan azimatul abd, tekad seorang hamba dan keinginan seorang hamba di dalam semangatnya, ambisinya untuk melakukan kebaikan. Tambah semangat gitu. Keinginannya semakin kuat. Demikian juga mencari kebaikan tersebut, menuntut kebaikan tersebut ini semakin kuat dan jauh dari kejelekan dan lari darinya, dari kejelekan tersebut. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalas syaitan." Di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu. Semangatlah kamu di dalam melakukan atau mencapai hal-hal yang bisa bermanfaat bagimu. Ikhris itu khirs itu bersemangat. Semangat yang kuat, kemauan yang tinggi, khirs. Ini wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Ini penting. Anda melakukan sesuatu kerja, semangat tinggi, mengandalkan kehebatan, kemampuan kita, nggak cukup. Kalau Allah nggak menolong kita, kita nggak akan bisa. Ada saja mungkin kegagalan ini, itu kan? Ada saja kegagalan. Wasta'in billah, dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah kamu lemah. Ini sudah masuk Isya nih, ya kan? Adzan dulu. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi di antara buah beriman kepada takdir ini akan memiliki semangat yang lebih kuat untuk mencapai, untuk melakukan atau menggaih atau untuk meraih ya, kebaikan. Dan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana sabda Nabi SAW tadi, ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas, atau wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu untuk untuk mencapai atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah, dan jangan kamu lemah. Belum apa-apa sudah lemah. Aduh, aku nggak bisa, aku nggak mampu ini. Masih melihat begini sudah nggak mampu. Usaha maksimal, kamu berdoa, lakukan.
Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan jika kamu tertimpa sesuatu maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukan demikian niscaya akan demikian. Aduh, seandainya aku tadi begini enggak begini. Niscaya kalau aku tadi gini enggak gini. Ini enggak boleh gitu. Seandainya tadi gini enggak gini, enggak boleh. Akan tapi katakan qadarullah, semua itu takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan apapun yang dia kehendaki maka dia akan lakukan. Fa inna lau, kan semuanya lau, seandainya kata-kata seandainya tadi begini, seandainya itu akan membuka amal-amal setan. Ini. Tapi kapan? Jadi tadi ini kan nyambung, ini harusnya nggak dipotong di sini kan. Kapan melakukan ngomong begitu? Usaha semangat sudah tinggi, planning matang, rencana sudah bagus, maksimal usahanya, berdoa kepada Allah sudah, ya kan? Ternyata yang didapat kok nggak sesuai dengan yang diinginkan. Ya sudah, kita sudah maksimal usaha ini. Qadarullah wa masya'al fa'al. Jadi nggak asal-asalan kerja, nggak males. Jadi menggabungkan semangat, usaha maksimal, mencurahkan semua kekuatannya, tenaga pikiran, isti'anah kepada Allah, dan kemudian kalau apa hasilnya sudah serahkan pada Allah. Kalau ada sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang enggak sesuai dengan yang direncanakan, ya sudah, jangan mengatakan seandainya aku tadi begini akan begini, enggak boleh. Karena itu akan buka pintu setan. Wa min asari husnul raja'ila wa dawami su'alihi. Di antara asar beriman kepada takdir ini adalah dia akan betul-betul berharap hanya kepada Allah dan terus-menerus di dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal umura kullahu biyadihi. Karena semua perkara itu seluruhnya di tangan Allah. Sehingga ketika tahu demikian dia akan banyak berdoa kepada Allah. Enggak dibatasi doanya, terus memperbanyak doa kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhd dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir qala tadzakartu ma jima'ul khair fa idal khairu katsirun as-saumu was-salatu wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tika fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Jadi dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir telah berkata, aku jadi mengingat ya, ini, yaitu apa itu jima'ul khair. Jadi pokok atau ya, jadi poros atau pokoknya kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak, ya puasa, sholat, dan ternyata ia itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jika Anda tidak mampu untuk mendapatkan apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla, kecuali Anda meminta kepadanya, lalu dia memberikan itu kepadamu. Sehingga kunci kebaikan itu adalah doa. Ya, sumbernya kebaikan, pokoknya ini apa? Doa intinya. Gitu. Anda bisa sholat baik, sholat kan baik, puasa baik. Tapi kalau kita nggak ditolong oleh Allah, nggak akan bisa melakukan sholat, puasa juga nggak bisa. Sehingga kuncinya intinya apa? Doa, minta kepada Allah. Maka diingat bahwasanya doa itu adalah kunci semua kebaikan. Dan kita semua bisa berdoa. Anda mau berdoa, mau bahasa Arabnya apa? Nggak ngerti bahasa Arabnya, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Minta pada Allah, mohon pada Allah, sungguh-sungguh minta pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku gini, minta pada Allah, doa. Ini. Wa kana min aktsari du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
zat yang membolak-balik hati. Jadi kokohkan hatiku tetap berada di atas agamamu. Hafalkan doa ini, tolong dihafalkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, kana Rasulullah SAW yuksiru ayyakula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Fakultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am, inna quluba baina isba'aini min asabillah yuqallibuha kaifa yasha. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering atau banyak berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa zat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku berada di atas agamamu. Ini siapa? Nabi yang berdoa ini. Fakultu, maka kata Anas, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau dan kepada apa yang engkau bawa. Maka apakah engkau khawatir terhadap kami? Qala na'am. Dia menjawab iya. Karena hati itu berada di antara yakni apa? Dua jari jemari Allah Azza wa Jalla. Di antara jari jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah bolak-balik sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka ini perbanyak kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, tentu ini doa yang agung supaya tetap istiqomah di atas jalannya, di atas ini agama Allah ini, di atas Al-Quran dan juga sunnah ala fahmi salafil ummah. Nam Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.